Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajmain amma ba'du. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang mikroorganisme yang lain dari kingdom fungi. Ini adalah pengelompokan dunia organisme yang saat ini dikembangkan. Sebelumnya hanya terdiri dari 5 dunia, ya, Eubacteria dan Archaebacteria ini masih dalam satu dunia yang dikembangkan oleh Whitaker, tapi sekarang ini sudah berkembang dipisahkan antara Eubacteria dan Archaebacteria. Nah, jadi sudah ada 6 dunia di sini. Pada awalnya sistem klasifikasi kita itu hanya terdiri dari 2 dunia. Ya, fungi atau juga dikenal dengan Eumycetes. Jadi kadang dalam dunia klasifikasi itu ada yang menulis Eumycetes, ada yang menulis Fungi. Itu dikelompokkan ke dalam tumbuhan. Mengapa dikelompokkan ke dalam tumbuhan? Karena dia tidak bisa berpindah tempat. Jadi dia hanya diam di situ saja, sehingga dia memiliki ciri-ciri seperti tumbuhan. Tetapi setelah dilakukan pengamatan secara fisiologis, ternyata karakteristiknya mirip seperti hewan. Dia tidak bisa mensintesis makanannya sendiri. Dia adalah organisme heterotrof. Jadi karena letaknya antara hewan dan tumbuhan, maka dia dibuat kerajaan tersendiri atau dunia tersendiri ke dalam kingdom fungi. Nah, pada sistem klasifikasi 6 dunia juga masih di dalam kingdom tersendiri. Kita lihat ciri-ciri umum, ya. Fungi ini sama dengan protista. Dia adalah organisme eukariot. Tetapi secara metabolismenya dia berbeda. Kalau fungi, kalau protista kemudian ada yang fotoautotrof, ada yang kemoheterotrof. Tapi kalau fungi semuanya adalah kemoheterotrof. Nah, kalau kita lihat bentuk morfologinya, jadi fungi ini ada yang uniseluler, dia hanya terdiri dari satu sel, itu dikenal dengan khamir. Ya. Contohnya adalah Saccharomyces di sini. Masih banyak lagi, ada Candida juga. Dan ada yang multiseluler. Multiseluler ini ada yang tidak memiliki tubuh buah yang dikenal dengan kapang, contohnya di sini ada Aspergillus. Dan ada yang memiliki tubuh buah yang dikenal dengan cendawan, yang di sini contohnya ada Lepiota. Beberapa fungi ini memiliki sifat dimorfik, terutama yang uniseluler. Karena yang uniseluler ini ketika dia hidup di tubuh hewan ataupun tumbuhan, kadang-kadang dia membentuk hifa. Jadi berubah dari yang uniseluler menjadi multiseluler. Jadi seperti itu, ada hifa yang terbentuk. Beberapa memiliki zat warna, tapi zat warnanya bukan yang berperan dalam proses fotosintesis, ya. Jadi ada fungi itu yang berwarna merah, coklat, tapi itu tidak berperan dalam proses fotosintesis. Pada umumnya dia adalah saprofit, jadi manfaatkan nutrisi dari lingkungannya dengan cara menyerap nutrisi dari lingkungannya yang berasal dari bahan-bahan organik yang dimanfaatkannya. Kemudian metabolisme dilakukan secara aerob dan ada yang fakultatif anaerob. Yang fakultatif anaerob ini adalah dari kelompok khamir atau yeast atau ragi. Kalau kita lihat dinding selnya, nah, dia dinding selnya ini memiliki struktur yang mirip pada tubuh hewan, yaitu kitin. Kitin ini. Dia juga ada selulosa, ya, ada hemiselulosa, tapi yang menjadi ciri khasnya adalah kitin. Ya, kalau kita lihat reproduksi fungi ini, dia bisa dilakukan secara
seksual maupun secara aseksual. Jadi bisa itu dilakukan. Habitat hidup bisa ditemukan di darat, laut, tempat lembab, kemudian banyak mengandung bahan organik, ya, terutama kadar gula tinggi. Ya, gula tinggi ini ya dari kelompok karbohidrat, ya, kemudian dan lingkungan yang asam. Cara hidup ada yang saprofit, ada yang parasit, dan ada yang mutualisme. Jadi kalau kita lihat saprofit di sini contohnya adalah Gymnophilus, ya, hidup di material-material organik. Sedangkan parasit dia hidup pada jaringan atau pada tubuh organisme yang lain sehingga organisme tersebut mengalami kerugian. Nah, sedangkan yang mutualisme ini contohnya adalah mycorrhiza, dia akan mengkolonisasi akar, dia mendapat makanan dari tumbuh-tumbuhan, kemudian dia membantu dalam penyerapan air dan unsur hara sehingga tumbuhannya menjadi lebih baik. Selain itu dia juga bisa dimanfaatkan dalam mengatasi serangan mikroorganisme patogen yang lain. Kita lihat struktur dan fungsi tubuh, ya. Jadi ada hifa itu yang benang-benang halus, kita sering lihat kalau di tempe itu ada kayak jalinan-jalinan itu hifa. Jadi hifa ini ada yang bersekat, ada yang tidak bersekat. Kemudian kumpulan dari hifa yang membentuk anyaman itu dikenal dengan miselium. Nah, itu atau miselia namanya. Miselium ini tunggal miselia. Kemudian miselium ini yang vegetatif itu fungsinya untuk menyerap makanan, sedangkan miselium yang generatif itu fungsinya menghasilkan suara. Nah, ujung-ujung hifa ini disebut dengan haustorium. Ini adalah beberapa contoh spora organ penghasil spora yang aseksual, ya. Yang ada pada jamur, ada Sporangiosspora, Conidiospora, Blastospora, dan masih banyak spora-spora yang lain. Ini contohnya saja 3 saya tampilkan. Kalau kita lihat peranan fungi di alam, di kehidupan kita ini sangat besar sekali. Dia berperan sebagai dekomposer. Bayangkan kalau tidak ada fungi akan berapa banyak material-material organik yang tidak bisa dimanfaatkan. Mudah sekali kotor dunia ini. Kemudian dia juga digunakan dalam industri makanan. Ya, kalau kita pernah makan roti, mengapa rotinya mengembang? Nah, karena itu dikasih ragi. Raginya itu adalah Saccharomyces biasanya, sehingga dia mengembang. Nah, terbentuk gas di situ. Ada alkoholnya tidak? Ya, tidak, karena dia sudah dipanggang, hilang alkoholnya, menguap. Dan ada yang digunakan dalam bidang kimia, ya, dari Saccharomyces itu dia bisa melakukan fermentasi yang menghasilkan alkohol yang kita gunakan. Kemudian untuk kesehatan yaitu antibiotik yang banyak kita gunakan dulu, yaitu penisilin, itu asalnya dari jamur penisilin. Nah, ini dia. Kemudian peranan yang lain ya dia juga bisa menyebabkan penyakit. Itu untuk tumbuhan, hewan, dan manusia. Itu dia. Bahkan dia juga bisa menginfeksi jamur yang lain juga. Jadi itu yang bisa terjadi. Sekarang kita lihat bagaimana pengklasifikasian jamur. Ya, kalau dasar pengklasifikasian jamur itu pertama dilihat dari cara reproduksi seksualnya. Kemudian dilihat juga dari keberadaan septat dan pada hifanya. Nah, ini dia cara pengelompokan jamur. Nah, kalau kita lihat pengelompokan fungi atau jamur itu ada 4 pila, ya. Itu Zygomicota, kadang ada yang menyebut Zygomycotina, ada kadang yang menyebut juga Zygomycetes,
Kemudian ada Siridiomycota, Ascomycota, dan Basidiomycota. Nah, kalau dulu kita belajar ada yang menyebut Dutrometes, tetapi itu sekarang tidak dipakai lagi. Mengapa? Karena memang dia belum diketahui reproduksi secara seksualnya, akan tetapi jika diamati struktur gennya, dia lebih dekat kekerabatannya ya, secara filogenetiknya dekat kekerabatannya itu dengan Ascomycota dan Basidiomycota, sehingga dia tidak bukan merupakan filum tersendiri. Kita lihat satu persatu Zygomycota. Kalau kita lihat ciri-cirinya, dia memiliki hifa yang bersekat, dinding sel dari zat kitin ya, umum pada fungi. Ada yang saprofit, ada yang parasit. Reproduksi seksual itu dengan zigospora. Reproduksi aseksual dengan sporangia. Nah, contohnya di sini yang saya tampilkan ada mukor, mukor dan rhizopus. Ini dan jamur yang hidup dikatakan sebagai mycorrhiza. Rhizopus ini sering kita konsumsi, ya. Tempe, kalau sering kalian makan tempe berarti kita sering konsumsi. Sedangkan mukor ini ya, tidak pernah dikonsumsi kita. Tapi ini bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, ada bisa kita lihat di situ. Ini adalah proses reproduksi yang terjadi pada Zygomycota. Dia bisa terjadi secara aseksual, bisa terjadi dengan cara seksual. Kalau secara seksual tentu terjadi peleburan antara gamet jantan dengan gamet betina. Di sini kan ada spora jantan, ini sporanya pecah, kemudian di alam mengalami germinasi, ini tumbuh dia ini masih haploid ya, kemudian terjadi plasmogami di sini, ya, plasmogami sehingga terbentuk menyatu dia antara sel satu dengan sel yang lain, kemudian mengalami karyogami. Nah, ini dia yang dalam bentuk diploidnya, yang sudah diploid. Nah, karyogami ini nanti akan mengalami meiosis, ya, terbentuk sporangium. Nah, sporangium ini nanti menyebar, ada yang berkembang secara seksual, ada yang secara aseksual. Kemudian Chytridiomycota, ciri-cirinya ada yang uniseluler dan multiseluler. Reproduksi seksual atau aseksual dengan zoospora berflagel ini yang cukup unik dari filum fungi, filum anggota fungi. Hanya dia yang memiliki spora yang berflagel, jadi sporanya bisa bergerak. Kadang karena ini ada beberapa hal yang menyatakan kalau ini bukan termasuk ke dalam kingdom fungi, tapi dia dalam protista. Banyak yang bersifat saprofit pada materi organik, ya, sebagian parasit pada tumbuhan tingkat tinggi dan manusia. Hifa bersekat dengan tubuh yang berukuran mikroskopis. Biasanya hidup di tempat yang lembab. Contohnya ada Alomyces dan Batrachositrium. Ya, agak susah nyebut. Selanjutnya ada Ascomycota. Ya, ciri-ciri uniseluler dan multiseluler. Hifa bersekat, ada yang bersatu dan ada yang banyak. Bersifat saprofit, parasit, dan bersimbiosis dengan alga biru membentuk lichen. Kalau mau lihat lichen, lihat di pepohonan, ya di situ nanti ada yang seperti kerak, itu adalah simbiosis antara jamur dari Ascomycota dengan alga biru. Reproduksi seksual dengan ascus membentuk ascocarp, reproduksi seksual dengan conidia. Ini contohnya Saccharomyces atau ragi, Candida, kemudian ada Neurospora, Aspergillus, Penicillium, dan Morcella. Ini adalah bentuk Conidiospora yang dihasilkan oleh film ini. Ini adalah contoh
dari hasil pengamatan ini yang diamati dengan menggunakan mikroskop, ya. Ini mikroskop elektron. Nah, kalau ini adalah anggota filum ini yang memiliki tubuh buah. Moxella ini dia memiliki tubuh buah. Kalau Aspergillus dan Penicillium ini tidak memiliki tubuh buah. Dia dikenal dengan kapang. Kalau ini dikenal dengan cendawan atau mushroom. Nah, ini adalah bentuk askospora atau askokap tadi, ya. Ini bentuknya seperti ini, ya. Di dalam sinilah terdapat askus yang berisi askospora. Ya, ini kalau kita lihat proses reproduksi seksualnya itu kalau kita lihat ya terjadi meiosis di sini sehingga terbentuk spora yang haploid, ya. Jadi, terbentuk yang haploid, kemudian berkembang dia membentuk askus dengan 8 askospora pecah ini di sini. Nah, ada yang jantan, ada yang betina sporanya, kemudian terjadi plasmogami lagi di sini, ya, dan berkembang menjadi spesies baru yang diploid. Kalau ini masih haploid, ya, ini sudah diploid. Nah, kalau pada Saccharomyces, dia bisa melakukan reproduksi secara aseksual dengan pertunasan, jadi dia membelah menjadi 2, ya, dengan membentuk tunas, atau bisa melalui secara seksual. Seksual nanti ada spora, ya, spora atau dia membelah, mengalami meiosis, ya. Dia mengalami meiosis di sini. Maaf. Ya, dia mengalami meiosis di sini, ya, membentuk askospora, ya. Kemudian bergerminasi, dia berkembang, kemudian terjadi fusi. Sel fusi kemudian menjadi organisme diploid. Kemudian ini adalah Basidiomycota, ya. Maaf, ini belum diperbaiki, ya. Walaupun ada yang menyebutnya Basidiomycotina, Basidiomycetes, ya. Ini dia. Kalau kita lihat ciri-cirinya, dia uniseluler dan multiseluler, umumnya bertubuh buah. Hifa berat ada yang berisi 1 dan 2, ada yang saprofit, parasit, dan ada saprofit dan parasit saja. Nah, reproduksi seksual dengan basidia membentuk basidiokarp. Nah, jadi ini penamaannya berdasarkan keberadaan basidianya, spora seksual. Kemudian reproduksi aseksual dengan conidium. Nah, contohnya ini yang uniseluler ini adalah Streptococcus. Ini patogen pada manusia. Maaf, ya, ini patogen pada kodok. Kemudian ada Volvariella, Lentinula, Amanita, dan Agaricus. Ini adalah gambarnya. Ini yang uniseluler, sedangkan ini adalah jamur-jamur yang bertubuh buah. Ini kalau kita lihat proses reproduksinya yang aseksual, ya akan terjadi fragmentasi sehingga dia akan berkembang menjadi organisme baru di sini, atau melalui pembentukan basidiospora. Basidiospora, germinasi, kemudian terjadi fusi, ya, membentuk gamet sehingga terbentuk organisme diploid lagi. Ya, kalau spora dia yang mengalami meiosis itu pasti haploid. Nah, ini adalah letak
Basidiumnya kalau kita amati di bawah mikroskop akan nampak seperti ini. Mikroskop elektron ya. Ini dia seperti ini. Nah, di bawah tudung ini kan kalau kalian pernah melihat jamur ya ada seperti ininya, kalau dia sudah ada hitam-hitamnya berarti dia sudah menghasilkan spora yang matang. Nah, kalau kita lihat bentuk simbiosisnya, contoh ini hanya contohnya tadi sudah saya singgung bahwasanya dia bisa secara saprofit, ya, parasit, dan ada yang mutualisme. Ini adalah lumut kerak atau lichen. Nah, lichen ini contoh simbiosis mutualisme antara jamur dengan ganggang biru hijau. Ya. Ganggang biru hijau itu adalah bakteri. Jadi orang menyebutnya ganggang biru hijau. Dia uh, adalah bakteri. Ya. Umumnya yang simbiosis adalah Basidiomycota atau Ascomycota dengan Cyanophyta, ganggang hijau biru, ya, atau Chlorophyta. Nah, jadi selain dengan ganggang biru hijau, juga dengan ganggang hijau juga. Nah, ini dapat ditemukan pada batuan, juga pepohonan ada, ya. Lichen mengeluarkan enzim untuk menghancurkan batuan dan ini yang juga terdapat pada pohon. Ya. Jadi bentuk simbiosis mutualismenya seperti apa? Ganggang ini mendapat perlindungan dari keringat karena tubuhnya diselaputi oleh jamur dan fungi mendapatkan hasil fotosintesis untuk dimanfaatkan dalam hidupnya. Jadi dia bisa menentukan itu. Reproduksi secara seksual dengan fragmentasi dan alat yang disebut dengan soredia. Kadang ada yang menyatakan lichen ini adalah organisme tersendiri, tapi kadang ada yang menyatakan dia itu adalah bentuk simbiosis dari tumbuhan dan hewan. Ganggang dan fungi. Ini sudah saya jelaskan tadi. Ya. Nah, fungsi lichen ini apa? Sebagai vegetasi perintis penghijauan dan sebagai indikator pencemaran udara. Jadi biasanya tanah itu akan ditumbuhi oleh lichen dulu. Jadi setelah lichennya tumbuh, terjadi pelapukan, baru tumbuh oleh organisme lain. Misalnya ada lumut di situ. Nah, setelah lumut ada paku-pakuan, nah terus berkembang seterusnya. Ini adalah contoh-contoh lichen ya, yang terdapat pada bebatuan, pada pohon. Selanjutnya, simbiosis mutualisme itu antara tumbuhan dengan fungi. Jadi simbiosis jamur dengan akar tumbuhan tinggi. Ternyata hampir semua filum, tadi saya hanya menyatakan dari Zygomicota saja, tapi ternyata dari semua filum itu bisa bersimbiosis dengan akar tumbuh-tumbuhan, membentuk yang dikenal dengan mikoriza. Kalau kita lihat di perakaran, dia bentuknya seperti serabut tambahan akar dengan hifa yang masuk dalam akar. Jadi seolah-olah dia seperti bulu-bulu akar. Tapi kalau kita belah, diamati di mikroskop, baru terlihat jelas bahwasanya itu adalah jamur. Terdapat dua jenis mikoriza, ada yang ektomikoriza dan ada yang endomikoriza. Kalau ektomikoriza ini hifa menembus sampai kulit luar epidermis ya, saja dapat dilihat pada pinus, sedangkan pada endomikoriza hifa menembus sampai ke korteknya. Ini contohnya ada pada anggrek, kol, dan polong-polongan. Apa manfaat dari mikoriza yang sudah saya sebutkan tadi? Jadi dia membantu proses penyampaian air dan mineral oleh akar, melindungi akar dari kekeringan, melindungi akar dari infeksi jamur lain, merangsang pertumbuhan tanaman melalui hormon yang dihasilkan oleh hifa jamur.
Kemudian kalau yang parasitisme, ya jamur juga mengakibatkan penyakit pada tanaman pertanian. Ya, kita fokuskan saja ke pertanaman pertanian karena materi kita adalah tentang mikrobiologi pertanian. Jadi contoh penyakit yang diakibatkan oleh jamur ini ada penyakit karat, penyakit api, dan ada penyakit lapuk. Nah, penyebabnya ini contoh yang parasit ya pada tumbuh-tumbuhan itu banyak sebetulnya. Ini saya ambil beberapa contoh aja. Ada Plasmodiopora, Postilago, Aspergillus, Pyricularia, dan Fusarium. Masih banyak lagi yang lain seperti Sclerotium. Ya. Saya rasa itu saja materi kita pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak-banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.